Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin menganalisa tentang perkembangan terakhir dari Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Kita tahu Indonesia akan menghadapi dua pertandingan, yaitu dengan Australia pada tanggal 20 ya, hari Kamis nanti, dan juga pada tanggal 25 nanti melawan Bahrain di kandang ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana susunan pemain ya, para pemain yang dipanggil ada 27 28 pemain yang dipanggil, tetapi kan yang bisa didaftarkan itu hanya 23, artinya akan ada beberapa pemain yang dicoret gitu ya. Nah, soal pemanggilan pemain itu sendiri itu kan ada semacam pro kontra ya di kalangan pecinta sepak bola ya. Ada yang menurut menurut netizen itu ada yang memang layak dipanggil tetapi tidak dipanggil ya. Nah, salah satu namanya adalah Yakob Sayuri, kemudian ya nama Yance Sayuri, kalau dari Persib ada nama Beckham Putra, Maklok ataupun Adam Alis, bahkan juga Edo ya. Nah, itu menurut netizen itu layak dipanggil tetapi tidak satupun yang dipanggil. Sebaliknya ada juga pemain yang sebetulnya sudah tidak begitu layak untuk dipanggil. Ini kata netizen ya, tentu tidak satu orang dua orang. Nah, tetapi dipanggil. Salah satunya adalah ya Hoki Caraka, kemudian juga Ferrari ya. Makanya ketika ya ada pertanyaan siapa kira-kira yang akan dicoret nantinya, nah Hoki, Ferrari itu termasuk yang akan dicoret, termasuk memang salah satunya adalah penjaga gawang kemungkinan akan dicoret karena kan sudah ada dua penjaga gawang ya dari diaspora, ada Martin Faiz, ada Emil, kemudian ya lokalnya ada Nadio Argawinata dan juga Hernando Ari. Berarti salah satu kemungkinan akan tercoret. Nah, menjelang pertandingan ini ya puzzle Timnas Indonesia era kepelatihan Patrick Kluivert sudah hampir sempurna ya. Para pemain ya untuk menghadapi pertandingan Australia dan Bahrain itu sudah lengkap gitu ya. Ada 4 pemain baru, 4 pemain diaspora baru, tambahan kekuatan ya. Yang lebih dulu kan naturalisasi adalah di posisi striker yaitu oleh Romani, kemudian disusul oleh 3 pemain lainnya, ada Dean James. Nah, Dean James ini kan bisa di kiri ya, di fullback kiri, atau juga bisa di sayap kiri, itu bisa Dean James ya. Kemudian ada Joey Pelopesi. Nah, Joey Pelopesi itu kan posisinya sebagai defensive midfielder ya, sebagai gelandang bertahan ya, sama dengan Ivar Jenner lah. Nah, kemudian ada lagi penjaga gawang ya, Emil Audero Mulyadi. Nah, itu yang akan menjadi pelapis Martin Faiz ya, atau ya untuk sekarang kemungkinan besar menjadi pelapis Martin Faiz, tapi mungkin nanti ya bisa jadi Emil yang punya kesempatan lebih dibanding Martin Faiz ya. Nah, setelah kedatangan para pemain-pemain baru, nah Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala juga sekarang sudah punya susunan pelatih ya, susunan kepelatihan yang lengkap. Nah, sebagai pelatih kepala itu kan Patrick Kluivert ya sebagai pelatih kepala, kemudian asistennya kan ada 3 ya. Pertama adalah Alex Fastur yang kita tahu dianggap sebagai otak serangannya, otak taktiknya ya, karena beliau adalah seorang analis yang handal, kemudian dibantu oleh Denny Lanzat. Nah, kemudian dan satu lagi adalah Gerald Panenberg ya. Jadi ini sudah sejak awal ya, terutama yang 3 Patrick Kluivert, Alex Pastur dan Denny Lanzat, kemudian disusul oleh Gerald Panenberg ya. Dan Gerald Panenberg ini ya salah satu diantaranya menjadi pelatih kepala di Timnas U23. Kemudian pelatih fisik, nah Quintin Jacoba. Nah, ini sudah ada juga untuk pelatih fisiknya. Kemudian asisten pelatih fisik, nah ini dari lokal Sofi Imam Faizal ya. Jadi itu yang akan menjadi asisten pelatih fisik. Fisioterapis itu adalah Leo Exteld dan Chelsea Turnover. Nah, ini dari fisioterapi ya. Kemudian ada video analis. Nah, video analisnya adalah Jordi Claytonburg ya. Jordi Claytonburg ini kan sudah bekerja sama dengan Patrick Kluivert ya ketika menangani Curaçao kalau tidak salah ya, timnas Curaçao. Nah, jadi kembali menggunakan video analisnya yaitu Jordi Claytonburg. Kemudian tim pengembang itu ada Bram Verbruggen dan juga Reggie Blinker. Nah, dan untuk manajernya adalah Sumarji ya, Pak Sumarji.
Nah, artinya sudah lengkap nih daftar susunan pelatihnya ya. Kepelatihan dari mulai pelatih fisik, pelatih asisten pelatih fisiknya, kemudian dan lain sebagainya itu sudah lengkap. Artinya para pemain sudah lengkap, kemudian tim pelatih juga sudah lengkap. Nah, timnas Indonesia berarti sudah siap tempur ya di pertandingan melawan Australia. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan bagi kita, terutama bagi saya pribadi. Ada dua hal nih terkait nanti jalannya pertandingan ya. Yang pertama adalah apa motif motif keberangkatan timnas Indonesia ke Australia. Motif di sini target ya, target. Apakah targetnya adalah untuk memperoleh hasil menang? Nah, untuk memperoleh hasil kemenangan itu, atau untuk memperoleh hasil imbang tetapi dicoba dioptimalkan untuk bisa menang. Nah, jadi apa pilihannya? Kalau misalnya targetnya adalah menang, ya, melawan timnas Australia targetnya adalah menang, nah ini kemungkinan besar akan bermain terbuka. Ya, kita bisa mengatakan cukup terbuka atau lebih terbuka, iya. Atau targetnya memang seri. Nah, seri ya, tetapi dioptimalkan untuk menang. Nah, apakah pilihannya yang pertama tadi targetnya menang, langsung ditargetkan menang, atau targetnya seri tapi diupayakan menang ya? Kenapa ini mempengaruhi? Karena tadi ketika targetnya menang, kemungkinan permainannya akan lebih terbuka gitu ya. Bukan lebih terbuka, sangat terbuka mungkin. Cukup terbuka lah. Cukup terbuka karena mereka mengejar kemenangan, ingin mengejar gol gitu ya. Nah, tapi kalau motifnya adalah seri tapi diupayakan untuk menang, maka kemungkinannya adalah bermain pragmatis ya, bertahan secara baik kemudian sesekali melakukan counter attack gitu ya. Nah, resikonya memang ketika bertahan dan melakukan counter attack ya setidaknya defense-nya lebih kuat gitu kan. Nah, beda ketika ya targetnya adalah menang. Maka kalau targetnya menang berarti permainannya akan terbuka. Itu ya. Jadi saya tidak tahu target realistisnya, menurut saya memang adalah seri ya atau berimbang. Nah, tapi kalau memang ingin mengambil peluang lebih besar, ya targetnya harus menang. Tapi resikonya terlalu besar juga menurut saya untuk menghadapi tim sekelas Australia. Itu yang pertama ya. Yang kedua memang line up atau strategi yang digunakan, sistem permainan yang digunakan ya. Nah, kalau versi Patrick Kluivert itu kan memang sepak bolanya lebih ke menyerang. Kalau versinya Alex Pastoor, kalau Alex Pastoor kan ya menyerang juga, tetapi mungkin lebih tidak melupakan pertahanan ya, pertahanan. Jadi kita tidak tahu nih seperti apa strategi yang nanti akan digunakan dan kira-kira line up-nya seperti apa ya, atau siapa saja. Kalau soal formasi ya memang bisa saja ya, bisa 3-4-3 dengan mempertahankan pakem yang ada yang selama ini sudah berjalan, atau memang pakai formasi 4-3-3 ya, apakah 4-1-2-3 atau 4-2-3-1 itu ya terserah, tetapi itu juga masih cukup pertanyaan gitu ya. Karena baik secara formasi 4-3-3 ataupun 3-4-3 tentu ada sisi kekurangannya. Walaupun lagi-lagi di dalam lapangan bisa saja dinamis gitu ya. Bisa saja bertransformasi ya, dari tadinya misalnya 3-4-3 kan menjadi 5-4-1 atau ya bisalah yang lain gitu. Jadi soal itu kan soal posisi saja gitu kan. Nah, misalnya ketika 4-3-3 nih ya, 2 fullback naik kemudian gelandang turun, jadi kan 3 juga, 3 center back. Nah, seperti itu. Jadi soal itu. Tapi intinya adalah dengan lengkapnya para pemain, dengan lengkapnya tim kepelatihan, maka timnas Indonesia sudah siap bertempur ya. Tinggal nanti bertemu secara sebentar, kemudian melakukan games dan seterusnya. Ya baru kemudian nanti bertanding secara real melawan Australia ya, seperti itu. Nah ya mudah-mudahan hasilnya memang optimal ya dengan seluruh kelengkapan yang sudah ada pada timnas Indonesia saat ini ya. Pelatihnya sudah lengkap, staf kepelatihannya, para pemain sudah lengkap ya, para pelatihnya berkualitas, para pemain berkualitas, dukungan PSSI oke ya, harusnya timnas Indonesia bisa tampil lebih baik
dan lebih optimal daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Oke, kita lihat nanti seperti apa. Untuk analisa pertandingan ya kita akan coba nanti sudah menjelang ya hari H, apakah besok ya atau hari selanjutnya. Oke, ya tetap di channel Robby Delpis supaya bisa mengikuti perkembangan terkini tentang timnas Indonesia ataupun liga-liga pertandingan-pertandingan di Liga 1 ya. Oke, sekian dan terima kasih.